meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Hari Minggu, pekan ke-26, masa biasa, tanggal 26 September tahun 2021. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan salam. Selamat bergabung kembali dalam serinya, serial Renungan Harian bertema panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Tema permenungan kita sepanjang bulan Kitab Suci Nasional September 2021 ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Dari refleksi menuju aksi, itulah perjalanan rohani kita. Bekal yang tersedia bagi kita dalam perjalanan ini adalah firman Tuhan yang pada hari Minggu pekan ke-26 ini datang dengan warta tentang roh kenabian. Bilangan bab 11 ayat 25 sampai 29 tentang pentingnya memperhatikan dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Mazmur bab 19 ayat 8, 10, 12 sampai 13 dan 14 tentang bahaya kekayaan. Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 6 dan tentang puasa untuk mengusir setan dalam nama Yesus. Markus bab 9 ayat 39 sampai 43, 45, 47 sampai 48. Serial Renungan Harian pada hari ini adalah episode yang ke-41. Di dalamnya kita akan konsentrasi untuk merenungkan sejumlah sikap dan klaim yang muncul, misalnya dari Yosua, dari pemazmur, dari Rasul Yakobus, dan dari para murid Yesus Kristus di dalam Injil. Poin-poin ini akan kita gunakan sebagai titik berangkat untuk mengatur langkah-langkah hidup kita terkait tugas perutusan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Ketika menyaksikan bahwa Tuhan Allah mengambil sebagian dari roh kenabian Musa dan membagi-baginya kepada ke-72 tua-tua bangsa Israel, termasuk Eldad dan Medad, Yosua meminta kepada Musa untuk mencegah hal itu. Namun, Musa menjawab dengan semacam doa yang mengharapkan supaya roh kenabian itu diberikan kepada seluruh umat. Bilangan bab 11 ayat 28 sampai 29. Sikap yang serupa seperti sikap Yosua terjadi juga kepada para murid Yesus ketika mereka mengetahui bahwa ada orang yang bukan murid Yesus tetapi mengusir setan dengan nama Yesus. Lalu mereka mencegah dia. Markus bab 9 ayat 38 sampai 41. Dalam Mazmur tanggapan, pemazmur menyerahkan diri kepada Tuhan dan berterus terang kepadanya bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang senantiasa memperhatikan hukum Tuhan. Sekalipun demikian, pemazmur terus meminta pertolongan Tuhan agar membebaskan dia dari kesesatan. Mazmur bab 19 ayat 8, 10, 12 sampai 13. Saudara, salah satu kemungkinan untuk terjadinya penyesatan di mana hati orang dapat dibelokkan dari Allah dan dari sesama adalah kekayaan jikalau tidak dikelola dengan tepat dan bijaksana. Yakobus bab 5 ayat 1 sampai 6. Menggunakan bacaan-bacaan firman Tuhan pada minggu ini sebagai titik berangkat, ada beberapa catatan terkait tugas perutusan kita
untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Pertama, bahwa sikap yang ada pada Yosua terhadap roh kenabian Musa dengan klaim bahwa roh itu terkait dengan pribadi Musa adalah sikap yang tidak tepat. Begitu juga sikap para murid terhadap kuasa pengusiran setan dalam nama Yesus dengan klaim bahwa kuasa itu seolah-olah milik khusus para murid Yesus adalah juga sikap yang tidak tepat. Kedua, koreksi yang dilakukan Musa terhadap klaim Yosua dan yang dilakukan Yesus terhadap klaim para muridnya menunjukkan bahwa baik Musa maupun Yesus tidak mengurung berbagai karunia dan kuasa yang diberikan Allah hanya untuk diri mereka sendiri. Musa dan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa karunia-karunia apapun yang diberikan Allah kepada kita diberikan sebagai berkat untuk kita, tetapi juga melalui kita, karunia-karunia itu juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Ketiga, doa pemazmur supaya dijauhkan dari bahaya kesesatan hendaknya juga menjadi doa kita, terutama ketika kita berhadapan dengan harta kekayaan. Kiranya seperti Musa yang oleh pertolongan Allah mau berbagi roh kenabiannya dengan ke-72 tua-tua bangsa Israel, atau seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kuasa namanya kepada orang lain yang bukan muridnya untuk membebaskan orang dari cengkraman roh jahat. Ketika mengurung berbagai karunia dan pemberian Tuhan, baik secara rohani maupun jasmani hanya untuk diri kita sendiri saja, kita bisa saja sesat dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menyimpang dari apa yang ditunjukkan oleh Musa maupun oleh Yesus. Dan dengan itu kita bisa saja menjadi tidak mampu untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Saudara terkasih, mengurung aneka berkat dan kasih karunia Tuhan hanya untuk diri kita sendiri saja adalah tindakan yang tidak disukai, dan karena itu dikoreksi baik oleh Musa maupun oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudaraku terkasih, menanggapi firman Tuhan pada hari Minggu ini, mari kita temukan apa saja kasih karunia dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Dan apakah kasih karunia dan berkat Tuhan tersebut juga telah kita bagikan kepada sesama kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berbagai berkat dan kasih karunia-Mu yang Engkau alirkan kepada kami lewat orang-orang yang Engkau utus untuk menjumpai kami sepanjang hidup dan karya kami. Amin. Mari meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Mari kita mulai bersama Yesus. Mari kita terus tinggal bersama Yesus supaya dapat menyelesaikan tugas perutusan itu juga bersama dengan Yesus. Diberkatilah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin dan Shalom.